Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKV 2. Dan minggu ini 2 hari Kamis dan Jumat libur, maka ya begitulah, LMS nggak libur, akhirnya saya harus ngasih materi. Tapi materi kali ini harusnya tidak menjadi beban kalian, gitu kan, karena tidak ada penugasan, tetapi nanti ketika di pertemuan 4 minggu depan, kita akan luring, jadi kita akan ketemu. Pastikan kalian bawa apa yang sudah saya suruh nanti di akhir presentasi. Saya ulangi lagi, minggu depan kita akan luring, akan ketemu di kampus, kita kondisikan dalam kelas untuk belajar DKV 2. Well, pertemuan 3 ini sebenarnya tidak akan jauh-jauh membahas berkaitan dengan logo tab dan logogram. Apa yang akan dibahas dalam pertemuan 3 ini sebenarnya hanya pengetahuan secara umum. Harapannya kalian bisa membuat lebih apa ya, lebih intens, kemudian juga bisa lebih unpredictable gitu. Oke, kita mulai. Ini pembahasan kemarin bahwa sebenarnya logo bukan hanya sebagai bentuk atau refleksi merek iklan bisnis, tapi juga mengandung kepercayaan, kemudian juga mengandung pengakuan, mengandung kekaguman terhadap sebuah perusahaan atau produk. Nah, visual branding, yaitu tugas kita sebagai desainer, menciptakan logo yang menggambarkan aspek-aspek itu. Itulah kenapa ada prinsip desain logo. Itu mampu mendeskripsikan, merefleksikan perusahaan, bla 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 segala macam sampai bisa diskalakan paling kecil atau aplikasi logonya itu bisa diterapkan di berbagai tempat gitu. Ini prinsip mendesain logo kemarin. Ada simple, memorable, timeless, versatile, dan appropriate. Kemudian tahap membuat logo itu sekurang-kurangnya ada 8. Nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci di belakang. Yang pertama adalah memahami client brief. Jadi posisinya sebagai DG, desain grafis, biasanya itu sudah mendapatkan creative brief. Tapi terkadang ketika pada sebuah usaha pribadi itu creative brief harus dibuat sendiri gitu, supaya konstruksinya itu eh, lebih fokus dan juga bisa disebar kepada tim yang lain. Kemudian langkah kedua adalah melakukan riset, khususnya riset logo, kemudian brainstorm. Brainstorm ini yang kalian lakukan seperti pada diri kalian, menentukan konsep calon logonya seperti apa, kemudian juga membuat mind mapping dan mood board, membuat thumbnail sketch atau rock sketch atau menentukan metrik. Ada juga alternatif logo yang sudah kalian lakukan, dan sebenarnya ada tahapan berikutnya yang berupa final logo dan juga menuliskan filosofi logo. Sebuah logo yang baik itu harus diujikan juga. Kenapa diujikan? Karena dengan diujikan kita jadi mengerti seberapa besar dampak dari logo ini yang akan diterapkan pada berbagai media yang direncanakan tentu. Nah, selain uji kepada khalayak, itu juga perlu uji ukuran. Yang paling kecil 16 kali 16 masih masih kelihatan nggak? Kalau nggak, perlu diganti. Selain ke uji khalayak, kemudian juga uji ukuran, kemudian juga uji warna. Di mana coba dibayangkan ketika kalian ngebuat logo hitam putih gitu. Tapi ketika di kertas berwarna itu seperti apa? Dan itu akan menjadi sangat sulit untuk dikenali logo tersebut. Misal backgroundnya warna putih, warna kuning misalkan. Logo kalian ternyata berupa warna panas, oranye, merah, dan lain sebagainya. Itu akan menghilang gitu. Identitasnya nggak akan kelihatan. Kita juga sudah belajar bagaimana fungsi logo dan juga ujian logo di halayak ini sesuai dengan target marketnya. Maka perlu diujikan penentuan target market pada creative brief itu harus ditampilkan supaya ada evaluasi, supaya ada perbaikan yang bisa kita perbaiki pada logo tersebut. Nah, dalam sebuah logo pun kemarin juga sempat ada pertanyaan dalam kelas bahwa logo itu selalu berubah gitu sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi dalam redesign bisa saja desain baru itu justru ada ketidaksepakatan dengan pelanggan atau target marketnya, sehingga perlu hati-hati. Dan itu terjadi bisa saja malah kalian tidak dikenal, kemudian konstruksinya tidak baik dan apa namanya bentuk logonya malah tidak sesuai dengan identitasnya. Nah, seperti pada logo Shell, itu dari tahun 1900 sampai 1999 membentuk konstruksi Shell yang lebih simpel dan mudah diingat, termasuk dalam logo Pertamina, itu melakukan redesign logo. Hasil evolusi ini juga dipengaruhi oleh tren. Tren Foster ketika sekarang yaitu menggunakan desain-desain yang lebih sederhana, dua dimensi, dimensinya lebih simpel, kemudian menggunakan warna-warna pastel, maka logo juga kebanyakan akan mengarah ke wilayah-wilayah itu. Disitulah seorang desainer logo harus mempertimbangkan sedang tren apa hari ini. Itu yang terjadi pada Pepsi.
Pepsi yang awalnya kayak Coca-Cola gitu, meniru Coca-Cola, kemudian berubah identitasnya dengan gambar merah dan biru wadah warna bola. Kalau kalian ingat ada game Pepsi juga gitu untuk branding dia sampai hari ini itu logonya sudah dua dimensi. Dan itu juga dilakukan pada Pertamina. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki citra pertama. Yang kedua agar lebih simple dan memorable atau lebih mudah diingat. Berikutnya adalah bisa saja sebuah logo di rebranding karena adanya merger dengan perusahaan lain seperti TPI, kemudian Televisi Keluarga Indonesia, kemudian ada TPI berubah menjadi TPI yang seperti ini, kemudian dia diakuisisi di tahun 2010 dengan MNC TV gitu. Dengan MC menjadi MNC TV. Pun perubahan logo ini juga digunakan untuk perluasan kategori produk, misal seperti Bank Mandiri, dan tentunya tujuannya adalah untuk bersaing lebih kompetitif. Biasanya logo sebelumnya itu terlihat kurang menjual gitu kan. Bentuk Bank Mandiri kayak gini, menggunakan uh, sans serif, kemudian logonya gambar bendera diubah menjadi lebih modern gambar benderanya. Kayak si Xiaomi gitu kan, cuman diganti lekukannya gitu. Tapi itu dibayar mahal cuy. Yang menjadi mahal itu adalah filosofinya yang kemudian itu merupakan kontemplasi dari si pembuatnya. Nah, kita juga belajar kemarin logogram dan hari ini kita akan belajar juga logotype. Asal mulanya merupakan tradisi lama monogram ya, seperti sudah saya ceritakan pada teks-teks Alkitab dan hari ini menjadi identitas korporat. Dengan adanya teknologi cetak yang begitu masif, kita bisa memanipulasi, mengintegrasi, membentuk huruf dekoratif, yang mana itu menjadi identitas visual. Nah, contoh-contoh logotype yang bisa hadir hari ini itu sangat berkembang. Yang awalnya jadi serif, kemudian sans serif, kemudian juga dekoratif, bahkan sekarang ada imajinatif bahkan. Tapi disitulah kemudian dari tugas dua kalian, kalian bisa mengimplementasikan apakah logotype itu sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Itulah kenapa kalian harus mengetahui siapa diri kalian. Karena barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Termasuk kenalilah kemampuan kalian dalam buat desain. Mau spesifik kemana kalian? Misal ke logo, ya sudah ke logo. Ke Microstock, ke Microstock. Ke ilustrasi, ilustrasi. Ke video editor. Hajar karya itu sampai kalian benar-benar mentok, sampai nggak punya sesuatu yang mau kembangin gimana lagi sih gitu. Nah, disitulah kemudian logo dan karakter ini ditempa bahwa setiap bidang entitas memiliki karakteristik tersendiri, nah, di mana ada konsep dan citra di dalamnya dan kesan-kesan yang ingin dihadirkan pada logo tersebut. Kepentingan logo dalam sebuah brand adalah membuat feeling atau membuat bonding, membuat ikatan dari eh, identitas si pemilik logo dengan bentuk logonya dan juga kepada pelanggan. Dan disitulah bonding itu menjadi konstruksi yang lebih besar. Supaya bonding ini kuat, yang pertama adalah memahami klien brief, yang tadi saya janjikan di depan, bahwa ini akan saya jelaskan di belakang. Yaitu eh, memahami klien brief ini merupakan satu kesulitan tersendiri yang biasanya kalau di agensi itu diolah oleh creative director atau kreatif eh, kepala tim kreatif lah atau art director di bisnisnya. Kemudian dari client brief ini dibuat creative brief agar lebih familiar dan mudah diaplikasikan. Setelah itu melakukan riset pesaing, kemudian melakukan mind mapping seperti yang sudah kalian lakukan, mood boarding, kemudian thumbnail sketch atau rock sketch-nya. Ini contoh mood board kemarin. Jangan malah searching ya gitu. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk referensi pada diri kalian sebenarnya. Nah, biasanya untuk menciptakan keunikan, terutama logo, dikembangkan dari suatu objek. Maka perubahan bentuk nyata dari bentuk aslinya. Biasanya bentuk-bentuk raster. Itulah kenapa di mood board saya selalu mendukung untuk gunakan gambar-gambar fotografi. Itu sebagai inspirasi. Nah, maka thumbnail, sketch, diperlukan pengembangan yang lebih banyak dari bentuk aslinya. Jadi kalau kalian membuat logo tapi tidak berdasar pada bentuk aslinya, biasanya hanya akan meniru, amati tiru modifikasi. Sebenarnya itu tidak akan mengasah kreativitas kalian, kecuali hanya kalian ingin ya melengkapi tugas, melengkapi bahwa proyek ini selesai dan lain sebagainya. Itu nggak baik untuk masa depan. Ada cara dari asli menuju bentuk atau bentuk gambar yang realis dari fotografi menuju bentuk yang deformatif. Gitu. Itu bisa menghilangkan ciri khasnya. Artinya menyederhanakan bentuk tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari bentuk tersebut, seperti yang dilakukan Facebook gitu.
Kemudian juga ada deformasi bentuk yang lain, ada CNBC dari gambar merek, Bumi Putra, Kebersamaan, Puma dari macan tutul ya, kalau nggak salah. Twitter dari burung, Ataliata dari pesawat, kemudian BMW dari bentuk setir mobil. Nah, deformasi yang lain seperti figur ground juga itu bisa digunakan dalam sebuah logo. Selain deformasi bentuk, ada stilasi bentuk. Ini yang dilakukan oleh Unilever, di mana melakukan penggayaan terhadap objek tanpa menghilangkan bentuk asli. Di situ biasanya bentuknya ada ornamen-ornamen, seperti ada Nestle, Citra, Bong, Jaguar, gitu. Oi. Dasar dari bentuk-bentuk itu dari deformasi, stilasi maupun dari deformasi maupun stilasi itu dari gambar aslinya. Misal contoh, ada mood board singa, maka kita bisa membuat bentuk logo-logo yang menyerupai singa. Yang mana ciri khas dari singa itu kelihatan dari mukanya, dari kepala, dan dari bentuk-bentuk yang lain. Menghadap depan, menghadap samping, dan lain sebagainya. Nah, kenapa hal ini penting untuk ditekankan? Untuk mencari identitas, itu kita tidak bisa berakar pada ruang kosong. Itulah kenapa kita membutuhkan mood board, kemudian juga membutuhkan mind mapping yang kuat untuk bisa membentuk konstruksi logo yang kuat. Nah, juga salah satu cara untuk membuat konstruksi logo yang kuat adalah membayangkan ketika aplikasi itu logo itu diaplikasikan ke media. Maka logo yang sudah kalian bikin, karena ada tiga alternatif, pilih salah satu yang paling kuat. Kemudian silakan untuk membuat sketsa aplikasi medianya. Contoh sketsa aplikasi media kayak gini nih. Atau kalian gunakan ciri khas kalian, kalian boleh menggunakan menggunakan apa namanya? Menggunakan coretan berupa titik-titik. Yang penting semua manual. Karena apa? Semua bisa digital gitu. Kalian bisa mengambil referensi dari digital, kemudian kalian tinggal menempelkan logo yang sudah kalian tempelkan. Itu anak SMK multimedia di cafe itu semua bisa. Tapi yang mereka tidak bisa adalah bagaimana mengkonsepkan sketsa aplikasi media ini supaya terintegrasi antara satu dengan yang lain, supaya terbayangkan bentuk logonya. Nah, karena sudah saya katakan tadi di depan bahwa pertemuan minggu depan itu pertemuan luring, jadi saya ganti yang mendekati Lebaran justru menjadi daring, besok menjadi luring karena saya dipanggil personal dia besok minggu depan. Jadi mau nggak mau sekalian saja gitu kan daripada bolak-balik nyari tiket susah juga gitu kan. Pada pertemuan 4 besok, dari tugas 2, pilih salah satu yang paling cocok dari tiga alternatif sesuai dengan identitas kalian. Kemudian coba bayangkan usaha yang akan kalian buat atau brand yang ingin kalian bangun dari satu logo tersebut. Bidangnya boleh apapun. Kemudian buatlah thumbnail rock sketch baru, aplikasi media secara manual, sketch manual. Jadi seperti dicontohkan sebelumnya, ya minimal berapa sih? 20 lah gitu untuk bisa menggambarkan. Tampilkan sedetail mungkin bagaimana usahanya, cara jualnya, kira-kira aplikasinya ke media apa saja, mana saja. Gitu. Misal kalian pakai UX atau kalian mau menggunakan AI, AR, atau VR sekalipun tidak menjadi masalah bagi saya. Tapi sketsa lah dulu. Dibuat sketsanya. Bawa seluruh hasil tugas 2 dan sketch media ini pada pertemuan luring minggu depan. Kata Steve Jobs, no pain, no gain, gengs. Begitu kiranya, terima kasih sudah mau menyimak materi kali ini. Semoga minggu depan kita dipertemukan dalam kondisi yang baik dan juga pada kesempatan yang baik untuk saling belajar. Thank you, selamat pagi, sore, malam. Ya, gitulah. Oke, bye.